Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Us Maulana, kelas B6, NIM 23811300197. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian ruang lingkup kitab kuning. Kitab kuning merupakan istilah yang merujuk pada literatur klasik Islam yang ditulis dalam bahasa Arab tanpa harokat atau gundul dan digunakan sebagai rujukan utama dalam kajian keislaman di pesantren. Adapun pengertian kitab kuning. Kitab kuning merupakan sebutan untuk kitab klasik bahan kajian pokok di pesantren-pesantren. Julukan mengikuti warna kertas yang digunakan. Bahkan ketika cetakan baru kitab-kitab klasik menggunakan kertas HVS putih, tetapi tetap saja dinamakan kitab kuning. Mungkin disebabkan oleh isinya yang tidak berubah. Adapun hasil pemikiran para ulama Islam pada abad pertengahan sebagian besar merupakan bidang ilmu fikih, akidah, akhlak, tasawuf, tafsir, dan hadis. Adapun sebagian besar ilmu kalam atau teologi dan filsafat atau mantik yang hanya dipelajari dalam tingkat tertentu. Adapun disiplin keilmuan yang ada dalam kitab kuning yaitu mencakup berbagai disiplin ilmu seperti fikih, tafsir, hadis, akidah, tasawuf, dan bahasa Arab. Adapun mengenai sejarah perkembangan kitab kuning erat kaitannya dengan tradisi pesantren yang telah berkembang sejak abad ke-13 di Nusantara. Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam yang menjaga keberlanjutan studi kitab kuning melalui metodologi pengajaran sorongan dan bandongan. Adapun ciri-ciri kitab kuning, yang pertama yaitu menggunakan bahasa Arab, yang kedua tidak memakai sakal secara umum, dan yang ketiga berisi keilmuan yang sangat berbobot. Yang keempat, metode tulisannya dianggap kuno dan relevansi dengan ilmu kontemporer kerap sekali tampak menipis. Dan yang kelima yaitu lazimnya dikaji dan dipelajari di pondok-pondok pesantren. Serta yang keenam yaitu banyak diantaranya kitab kuning berwarna kuning. Adapun isi kitab kuning yaitu hampir selalu terdiri dari dua komponen. Yang pertama yaitu matan dan kedua komponen syarah. Matan adalah isi inti yang akan dikupas oleh syarah. Dalam layoutnya, matan diletakkan di luar garis segi 4 yang mengelilingi syarah penjilid dan kitab-kitab ini biasanya dengan sistem khorasan dinamakan lembaran-lembarannya dapat dipisah-pisahkan sehingga lebih memudahkan para pembaca menelaahnya sambil santai atau tiduran tanpa harus menggotong semua tubuh kitab yang terkadang sampai ratusan lembar atau halaman. Adapun komponen-komponen pembelajaran kitab kuning yang pertama dilihat dari kandungan maknanya. Yang kedua, kitab yang berbentuk penawaran atau penyajian ilmu secara polos seperti sejarah, hadis, dan seterusnya. Dan yang ketiga yaitu kitab yang menyajikan materi dan berbentuk kaidah-kaidah keilmuan seperti nahwu, usul fikih, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu dilihat dari kadar penyajiannya. Kitab kuning dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu mutasar atau kitab yang tersusun secara ringkas. Yang kedua yaitu syarah, yaitu kitab yang memberikan uraian panjang lebar, menyajikan argumentasi ilmiah secara keseluruhan mengutip ulasan dari para ulama. Yang ketiga yaitu mutawassithah, yaitu kitab kuning yang menyajikan materinya tidak terlalu ringkas tapi juga tidak terlalu panjang.
Dari penjelasan di atas memiliki kesimpulan yang bermakna bahwa kitab kuning adalah sebutan untuk kitab klasik yang menjadi bahan kajian utama di pesantren-pesantren maupun di lembaga pendidikan Islam. Secara umum, kitab kuning berbahasa Arab tanpa harokat atau gundul dan berisi berbagai disiplin ilmu seperti fikih, akidah, tasawuf, dan sebagainya. Kitab-kitab ini awalnya dicetak di atas kertas yang berwarna kuning, akan tetapi kini juga tersedia dalam cetakan kertas putih. Adapun struktur kitab kuning terdiri dari matan atau inti pembahasan dan syarah, yaitu penjelasan. Penjelasannya, kitab kuning menggunakan pendekatan nakli dan akli serta diklasikan berdasarkan isi. Penyajian kreativitas penulisan dan metode ulasan. Kemampuan membaca kitab kuning memerlukan pemahaman tata bahasa Arab, yaitu nahwu dan syarah, serta pemahaman teks secara mendalam agar dapat menangkap makna dan gagasan yang terkandung di dalamnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah serta makna dari kitab kuning tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.